Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmawati, NIM H04-19017 dari kelompok 3. Hai, saya Muhammad Fuad Gifari, NIM H041955 dari kelompok 3. Hai, saya Nadia Naningsa Skarayu, NIM H04196060 dari kelompok 3. Saya Septi Wahyu Wijayanti, NIM H041989 dari kelompok 3. Halo, saya Selanggita Pramestika, NIM H041990, kelompok 3. Halo, saya Zalsana Putu Gambua dengan NIM H04191101 dari kelompok 3. Perkembangan teknologi kini sudah sangat cepat, hingga masuk di berbagai aspek, salah satunya pertanian. Saat ini, cara menanam tanaman sudah sangat modern. Salah satunya adalah menggunakan metode hidroponik. Ada yang tahu tentang metode hidroponik? Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini berasal dari air, di mana segala kebutuhan dari tanaman itu sendiri berasal dari sana. Budidaya hidroponik memiliki beberapa sistem yang sering digunakan, di antaranya 1. Sistem sumbu atau wick system merupakan hidroponik sistem pasif karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Pemberian nutrisi tanaman disalurkan dengan menggunakan media batuan berupa sumbu seperti kain flanel, fibrosa, atau tali kapas. Oleh karena itu, sistem ini disebut dengan sistem sumbu. Yang kedua adalah sistem rakit apung, merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar maupun skala rumah tangga. Yang ketiga adalah sistem NFT. Konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan bersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Sistem yang terakhir adalah sistem irigasi tetes. Adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Hidroponik memiliki berbagai keunggulan, di antaranya yaitu jaminan keberhasilan tanaman tumbuh dan berproduksi dengan maksimal, perawatan lebih praktis, dan serangan hama bisa terkontrol dengan baik. Penggunaan pupuk lebih efisien, produktivitas tanaman lebih baik, dan tentunya bisa dilakukan di lahan yang sempit. Di samping keunggulan hidroponik, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan hidroponik diantaranya yaitu tanaman hidroponik membutuhkan perhatian dan perawatan yang konstan. Banyak peralatan, pengetahuan, dan keahlian diperlukan untuk membuat tanaman hidroponik. Dan metode hidroponik membutuhkan ketelitian ekstra, khususnya dalam mengontrol nutrisi tanaman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai budidaya tanaman hidroponik. Selanjutnya, yuk kita simak bagaimana tips-tips untuk merawat tanaman hidroponik agar tanaman hidroponik yang kita punya dapat tumbuh dengan maksimal. Yang pertama, teman-teman harus selalu memastikan kondisi air dan bak penampungan. Faktor penting dalam budidaya tanaman hidroponik adalah ketersediaan air. Karena pada prinsipnya media tanam yang digunakan tidak mampu menyediakan air secara alami bagi pertumbuhan tanaman. Teman-teman wajib menyediakan air sebagai unsur utama yang penting bagi tanaman. Yang kedua, teman-teman harus selalu memastikan ketersediaan larutan nutrisi. Hal penting lainnya dalam merawat tanaman hidroponik adalah ketersediaan larutan nutrisi. Selain tidak dapat menyediakan air, media yang digunakan juga tidak mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk selalu mengontrol dan mengecek kondisi dan ketersediaan larutan nutrisi. Tips selanjutnya adalah selalu menjaga sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam merawat tanaman hidroponik, karena lingkungan yang bersih akan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Pada lingkungan yang bersih, hama penyakit akan enggan tumbuh dan berkembang.
Sebaliknya, pada lingkungan yang kotor dan lembab, maka peluang tanaman terserang hama penyakit akan lebih tinggi. Teman-teman juga harus selalu memastikan kondisi tanaman secara berkala. Memperhatikan kondisi tanaman menjadi hal yang sangat penting dalam berkebun secara hidroponik. Dengan melakukan pengecekan secara intensif, maka teman-teman akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada tanaman. Apabila tanaman terserang hama atau penyakit, atau bahkan kekurangan larutan nutrisi, maka tanaman akan menunjukkan gejala. Tentunya dalam hal ini, teman-teman harus peka dan mengetahui langkah selanjutnya untuk menghindarkan tanaman dari kematian. Demikian mengenai budidaya tanaman hidroponik dan tips-tips cara merawat tanaman hidroponik. Untuk teman-teman yang tertarik dengan budidaya hidroponik, teman-teman harus memiliki tekad yang kuat agar hasil budidaya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. See you! Dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya.